Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati ketika usia telah lanjut gitu ya, atau lansia. Nah biasanya selera makan tuh mulai menurun, makan juga nggak banyak lagi. Tapi kok banyak ya para lansia kita yang kelebihan bobot berat badannya dan cenderung obesitas. Kenapa ini bisa terjadi dan apa bahayanya? Ini akan menjadi topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar makanan. Yang pertama adalah makanan pedas bisa membakar kalori. Kalau kita bicara tentang makanan pedas itu identik dengan makannya tuh sambil berkeringat gitu ya. Ada yang percaya itu bisa membakar kalori. Atau ada juga yang mempercayai atau ini entah fakta atau mitos ya, bahwa kandungan di dalam cabai tersendiri itu juga punya zat yang bisa memecah lemak. Nah ini benar atau tidak, mitos atau fakta, nanti kita akan bahas dan konfirmasi langsung bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah kangkung sulit dicerna oleh tubuh. Kalau misalkan ini rada kurang etis sih sebenarnya, tapi ada ya misalnya habis makan kangkung tuh ketika dikeluarkan itu masih dalam bentuk yang sama gitu. Nah itu banyak yang berpikir bahwa wah kangkung berarti nggak bisa dicerna dengan baik ya, kok tidak hancur gitu ya di dalam proses pencernaan tubuh. Nah apakah memang benar ini fakta gitu bahwa kangkung tidak bisa dicerna dengan baik dan optimal oleh tubuh, atau memang ada cara makan yang salah sehingga membuat kangkung itu sulit untuk dicerna? Nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah penderita asam urat boleh makan kacang. Nah, biasanya kalau kita mendengar orang-orang yang menderita asam urat dihindarkan ya makan-makan kacang-kacangan nih. Katanya ini bisa memicu kondisi asam uratnya terjadi perburukan. Tapi ada yang bilang juga nggak apa-apa kok makan kacang, fine-fine aja. Nanti kita akan tanyakan ini mitos atau fakta, benar atau tidak. Jangan sampai salah kaprah nanti membahayakan kesehatan kita ya. Oke, selanjutnya adalah singkong itu lebih sehat dari nasi. Kalau kita sendiri di Indonesia sebenarnya makanan pokok utamanya ya memang nasi. Tapi karbohidrat penggantinya sebenarnya banyak banget. Ada umbi-umbian, salah satunya singkong. Dan singkong ini dipercaya lebih baik daripada nasi. Kalorinya jauh lebih bersahabat untuk tubuh. Benar atau tidak? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah garam bisa menyebabkan hipertensi. Nah, kalau kita mengonsumsi garam, biasanya tuh memang kadang-kadang ada aja nih kondisi-kondisi yang nggak nyaman kalau garamnya berlebihan. Bahkan untuk orang-orang yang tidak hipertensi saja ini rada riskan ya. Untuk orang yang rada rentan terhadap migrain, garam berlebih juga bisa memicu. Nah, apalagi hipertensi, katanya garam ini sangat-sangat haram untuk orang yang punya hipertensi. Apa sih penyebabnya? Apa yang membuat kondisi yang nggak baik ini terjadi gara-gara garam? Ini mitos atau fakta, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Kalau itu jangan kemana-mana, yang mau tahu jawabannya tetap di depan layar TV Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah menyebutkan beberapa mitos atau fakta seputar makanan ya. Tapi belum tentu benar adanya. Kita langsung konfirmasi saja bersama dokter kita hari ini yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Dhani Hanurdoyo SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Lira Karawang. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari Karawang nih pagi-pagi datang ke Pantai Indah Kapuk, luar biasa. Thanks banget loh dok ya. Kita langsung bahas satu persatu tentang mitos atau fakta seputar makanan ya. Siap, silakan. Yang pertama yang mau saya tanyakan, benar atau tidak kalau makanan pedas itu bisa membakar kalori? Emang iya ya dok ya? Karena apa nih? Karena aktivitas makannya yang berkeringat jadi terbakar kalorinya, atau ada kandungan lain yang memang bisa membantu memecah si lemak?
Oke, terkait masalah makan pedas, jadi makan pedas itu pasti akan berhubungan dengan apa? Cabai. Yes. Nah, cabai di sini itu ternyata ada beberapa penelitian dan ternyata cabai itu mengandung suatu zat yang dinamakan sebagai capsaicin. Oh, Nah, oke. capsaicin ini dalam dosis tertentu, dalam takaran tertentu, itu memang sangat membantu untuk memecah lemak, sangat membantu untuk metabolisme lemak dalam tubuh kita, dan itu pasti akan berpotensi untuk menurunkan berat badan. Sehingga ketika kita menggunakan atau memakan cabai dalam jumlah tertentu, dalam jumlah yang tepat, dalam waktu yang tepat, bisa menurunkan berat badan. Nah, waktu dan jumlah yang tepat ini harus dijelaskan nih kayaknya. Nah, Jangan sampai salah, nanti jangan banyak sampai yang makan, salah. lama-lama Betul. diare gitu kan. Gimana tuh, Dok? Oke, jadi kalau berdasarkan beberapa penelitian sebenarnya kita menggunakan cabai itu boleh-boleh aja. Karena salah satu fungsi perasa, saya bilang perasa di sini ya, perasa itu fungsinya apa? Meningkatkan nafsu makan. Nah, soalnya kita memang butuh suatu perasa untuk apa? Meningkatkan nafsu makan. Perasa ini bisa berupa rasa manis, bisa berupa rasa asin, bisa berupa rasa asam, pedas, segala macam. Tapi dalam takaran yang cukup. Nah, terkait masalah pedas, yang jadi persoalan adalah jumlah dan kuantitas dan kualitasnya ini yang terlalu banyak. Kita bandingkan saja, misal laki-laki dan perempuan gitu ya. Wanita ketika makan sesuatu, misal bakso gitu ya, kalau tidak pakai cabai yang banyak, itu tidak ada rasanya. Betul. Kalau laki-laki paling cabai 1, cabai 2 sudah lumayan oke lah ya. Udah cukup ya. Nah, cukup. Tapi ketika wanita, kalau nggak cabainya banyak, pasti akan jadi masalah tuh buat wanita. Lalu yang kedua adalah, seringkali problemnya bukan masalah cabainya, tetapi bahan pencampurnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita buat misalnya sambal gitu ya, campuran sambal kita apa? Ada minyaknya, ada yang lain-lainnya. Nah, ini yang sebenarnya mengganggu mengenai masalah metabolisme atau pemecahan lemak itu sendiri. Tetapi ketika kita menggunakan cabai secara tunggal, secara sendiri, itu kita dapat suatu zat yang sangat bermanfaat, yaitu namanya capsaicin. Mengenai masalah frekuensi, berdasarkan beberapa penelitian itu sekitar 2-4 kali per minggu. Itu sebenarnya sudah cukup memenuhi kebutuhan capsaicin dalam tubuh kita. Jadi tidak boleh tiap hari, tidak boleh pagi, siang, sore makan cabai tuh. Jadi yang mah aku pengen langsing mau makan cabai pagi, siang, sore enggak juga ya. Betul. Apalagi cabainya bukan cabai tunggal lagi ya, banyak Betul. campurannya. Banyak Banyak campurannya. juga kan sekarang mungkin bubuk cabai yang juga banyak vetsinnya. Itu Betul, juga nanti itu akhirnya jadi efeknya masalah. macam-macam ya. Betul. Jadi ingat, memang benar, nggak mitos kok, tapi ada caranya Ada ya. caranya. Oke. Selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kangkung itu sulit dicerna. Nah, ini mungkin banyak yang beranggapan demikian karena mungkin ada beberapa experience orang yang melihat kayaknya kok ketika dia BAB bentukannya masih ada Masih gitu ya. ada. Jadi berpikir kok berarti kangkung nggak bisa dicerna dengan baik dong gitu. Nah, ini mitos atau fakta, Dok? Itu fakta. Oh, fakta. Fakta. Oke, jadi gini. Kangkung atau beberapa sayuran hijau yang lain, misal seperti bukan hanya kangkung ya, misal seperti bayam, kol, segala macam, itu secara pencernaan pasti akan ada sisanya dan itu lebih sulit untuk dicerna. Kenapa? Kangkung itu ada beberapa macam kandungan zat, terutama masalah serat. Nah, serat ini memang sulit dicerna untuk tubuh kita, sehingga itu akan sangat membantu ketika kita susah BAB segala macam, maka kita akan mengeluarkan masih mungkin dalam bentuk kangkung yang masih sudah mulai pecahan tapi tidak utuh, tapi masih dalam bentuk kangkung itu sendiri. Sama kangkung, apalagi yang bermanfaat, memberikan rasa kenyang. Oh, Itu penting. oke. Jadi ketika makanan itu sulit dicerna, maka perjalanan dari sayuran ini atau makanan ini pasti akan lebih lama di dalam pencernaan kita. Otomatis kita akan lebih kenyang dibandingkan kalau misalnya kita makan makanan yang lain. Oke, jadi memang ini fakta sih Ini ya, fakta. dan itu bukan cuma kangkung, tapi sayuran-sayuran Sayuran hijau yang lain. lainnya. Dan memang istilahnya waktu kita untuk kenyang dengan makan makanan tersebut memang lumayan lama dan ini makanya Betul. banyak yang dikonsumsi juga ketika kita mau pola hidup sehat atau mau Betul. diet gitu ya. Jadi Betul. sebenarnya walaupun sulit dicerna atau tidak bisa optimal dicerna, Betul. tetap bisa dikonsumsi dengan baik ya. Betul. Oke, terjawab ya. Baik, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta, Dok, kalau penderita asam urat itu boleh makan kacang. Kan kita taunya nggak boleh ya. Ini mitos atau fakta sih? Oke, fakta dengan catatan. Fakta dengan catatan. Apa tuh, Dok, Oke, catatannya? mungkin hampir sama dengan cabai tadi ya. Jadi
Konsumsi kacang itu sebenarnya kita mendapatkan banyak zat dari situ. Mulai dari protein, mulai dari vitamin, mulai dari mineral yang banyak terkandung di kacang-kacangan tersebut. Bisa dari kacang tanah, bisa dari kacang kedelai, bisa dari kacang mete, segala macam. Kita bisa dapat beberapa macam kandungan zat gizi dari situ. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Contoh gampang gini, ketika kita makan kacang, mungkin nggak kita makan cuma 1 atau 3 biji? Nggak mungkin. Ada juga baru suap tuh udah 3 ya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Contoh, saya ngambil contoh misal kacang kedelai dalam tempe gitu ya. Ketika pasien ada asam uratnya, boleh nggak kita makan tempe? Boleh, tapi dalam takaran tertentu. Ukurannya seberapa? Ukurannya paling tidak sekitar 50-75 gram sehari. Tidak boleh lebih dari itu. Dan kita harus memperhatikan juga kandungan asam urat kita berapa. Jadi kalaupun misalnya tinggi, ya oke kita kurangin sedikit. Kalaupun misalnya kita punya spare kandungan asam urat yang tidak terlalu tinggi, ya mungkin kita bisa lebih banyak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Jadi bukannya haram sama sekali lah ya. Betul. Untuk orang dengan asam urat bisa, tapi ada kadar-kadar tertentu. Betul. Dan juga harus lihat ya kondisi asam uratnya hari itu. Betul. Berarti memang untuk penderita asam urat perlu dong kayak cek sewaktu seharian itu? Mungkin bukan harian, minimal 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Minimal 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau yang kan ada tuh di rumah sekarang udah banyak ya, itu valid nggak sih dok? Valid. Valid? Valid. Cuma tapi kita itu harus, aja untuk itu dicek aja, ya? paling enggak untuk screening awal. Jadi pemeriksaan asam urat itu bisa kita lakukan dari kita cek di daerah perifer, bisa juga di daerah sini atau di daerah vena. Dan dalam kondisi puasa atau tidak puasa itu hasilnya bisa berbeda. Sehingga ketika misalnya kita ngecek sendiri nih, oh kok ternyata kadar asam urat kita tinggi nih, misal 9 gitu ya. Maka sebaiknya kita cek ulang di daerah venanya seperti apa, kita cek ulang dalam kondisi puasa. Karena seringkali ketepatan ketika kita ngecek di alat, terutama yang di bagian perifer ya, itu seringkali tidak terkalibrasi secara baik. Alatnya juga harus betul dulu supaya kita mendapatkan hasil yang betul. Baik, jadi itu ya, memang bisa digunakan tapi untuk istilahnya screening awal. Setelah itu harus ada pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Dan langsung berkonsultasi dengan dokter pastinya ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok, kalau singkong itu lebih sehat dari nasi. Kan kalau kita di Indonesia kayaknya kalau nggak makan nasi belum makan ya gitu. Walaupun udah makan singkong, makan ubi kayaknya itu cemilan aja. Tapi ini benar nggak sih bahwa umbi-umbian khususnya singkong sebenarnya lebih sehat nih jadi makanan pokok? Sebenarnya bukan lebih sehat, tetapi singkong itu mempunyai namanya indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi. Jadi mudahnya gini, karbohidrat itu tersusun dari glukosa namanya, tersusun dari gula. Nah, gula itu ada beberapa macam tipe, ada namanya gula simpleks atau gula sederhana, dan ada namanya gula kompleks. Nah, nasi itu gula simpleksnya atau gula sederhananya lebih banyak dibandingkan dengan gula darah yang dibanding dengan glukosa yang kompleksnya. Sehingga ketika kita makan singkong, itu akan cenderung indeks gula kita atau kadar gula kita lebih rendah dibanding ketika kita makan nasi. Memang indeks glikemiknya lebih rendah nih. Akan lebih sehat mungkin untuk orang-orang tertentu yang punya masalah ya dengan itu ya. Oke, jadi bisa jadi pilihan nih singkong untuk Anda. Selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau garam itu bisa menyebabkan hipertensi. Jadi garam yang menyebabkan hipertensi atau garam itu nggak boleh untuk orang yang sudah hipertensi, yang benar? Itu fakta. Fakta ya? Fakta. Apalagi terutama pada usia tua. Nah, di sini nanti kan kita akan bahas terutama mengenai masalah usia tua. Jadi pada pasien-pasien usia tua, secara guideline atau secara pedoman, itu memang orang tua itu cenderung lebih sensitif terhadap penggunaan garam. Jadi ketika kita usia sudah di atas 60 tahun, ya memang ada namanya restriksi atau pembatasan garam. Untuk apa? Untuk pengaturan gula darah. Kenapa? Garam ini sifatnya menarik air, jadi dia namanya retensi natrium. Ketika natriumnya terretensi, kandungan air dalam tubuh kita itu banyak, maka otomatis akan meningkatkan beban jantung dan pasti akan meningkatkan tekanan darah kita. Terutama pada usia tua. Sehingga kalau pada dikit ya dok ya garam itu ya. Betul. Tapi efeknya bisa sebegitunya ya? Efeknya banyak. Ini dia nih, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi nih di topik utama kita tentang obesitas pada lansia. Pastinya ada kaitannya juga ya dengan hal-hal yang diasup oleh lansia. Nanti kita akan bahas lebih jauh, tapi setelah jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang obesitas pada lansia. Apa sih bahayanya dan bagaimana cara mengendalikannya? Ini akan kita bahas tuntas hari ini. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita, Dr. Dhani Hanurdoyo, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Lira Karawang. Kita langsung bahas topik utama kita hari ini ya, Dok, tentang obesitas pada lansia. Tapi sebelum kita bahas obesitas pada lansianya, kita mungkin beri pengantar sedikit ya. Obesitas itu kondisi apa sih pada tubuh seseorang? Oke, jadi kita harus bedakan mengenai dua hal. Yang pertama adalah obesitas dan overweight atau kelebihan berat badan. Beda nih ya? Beda. Nah itu soalnya kita harus bedakan dulu. Karena kalau misalnya kita tidak bedakan, nah kita tidak akan tahu sebenarnya bedanya ada di mana. Berdasarkan WHO, jadi pedoman dari WHO, ketika kita bilang overweight, itu sebenarnya ketika kita menghitung BMI kita atau indeks massa tubuh kita, itu di atas 25. Bagaimana cara kita menghitung BMI atau indeks massa tubuh kita? Itu adalah dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat tapi dalam meter. Jadi misalnya nih berat badan kita 80 gitu ya, 80 tinggi badan kita 160, nah maka 80 dibagi 1,6 meter dikuadratkan. Nah di situ nanti akan ketemu angka yang dinamakan sebagai BMI atau indeks massa tubuh atau IMT. Nah kita akan lihat tuh angkanya berapa. Ketika angka kita lebih dari 25, berdasarkan WHO kita menamakan sebagai overweight. Kita menamakan sebagai obesitas atau kelebihan berat badan atau obes lah ya. Itu ketika BMI kita lebih dari 30. Lebih dari 30. Nah, nanti berdasarkan WHO juga itu kita bagi menjadi obesitas derajat 1, derajat 2 dan derajat 3. Kita pakai patokan 55 aja. 30 sampai 35 derajat 1, 35 sampai 40 derajat 2, lebih dari 40 itu derajat 3. Jadi sebelum kita bicara mengenai obesitas atau kelebihan berat badan, kita hitung dulu BMI kita berapa. Dan angkanya ternyata cukup besar. Itu sekitar 13%. Laki-laki dan perempuan beda. Laki-laki cenderung lebih tidak mudah terkena obesitas dibandingkan wanita. Wanita itu angkanya 15%, laki-laki sekitar 11%. Jadi memang wanita lebih cenderung untuk terjadi obesitas. Dan alhamdulillahnya Indonesia tidak masuk dalam 5 besar negara yang tingkat obesitasnya tinggi. Oh ya? Ya, kenapa? Karena mungkin konsumsi makanan kita itu kan lebih banyak karbohidrat, nah lebih banyak sayuran. Nah itu akan menurunkan angka obesitas sebenarnya. Indonesia tidak masuk ke 10 besar, tapi negara-negara barat seperti Amerika, China itu angka obesitasnya cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Cukup Jadi tinggi. itu loh. Jadi memang harus dikenali dulu nih bentukannya seperti apa. Overweight dan obesitas itu seperti apa. Hitung juga BMI-nya ya. Ini mungkin pemirsa di rumah sedang menghitung benar-benar ya. Suaminya langsung tuh perempuan lebih gitu ya. Belum tentu juga Pak. Lingkar pinggang Bapak juga bermasalah juga loh Pak. Gitu ya. Jadi istilahnya bentukannya beda-beda dan masalahnya akan berbeda-beda. Oke. Kita masuk ke obesitas pada lansia. Kalau lansia sendiri kan katanya selera makan udah mulai menurun, makan juga intensitasnya udah nggak banyak nih Dok ya. Tapi kok bisa sih obesitas? Apa yang menyebabkan lansia bisa obesitas? Oke, jadi obesitas itu sebenarnya bisa dialami oleh semua kelompok usia. Mulai dari bayi, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, mulai dari dewasa muda sampai pada manula atau lansia. Nah, khusus untuk lansia kita pakai batasan adalah lebih dari 60 tahun. Nah, karena penghitungannya nanti akan beda. Ketika kita menghitung pada usia anak-anak, anak-anak kita pakainya persentil, jadi kurang dari 18 tahun kita pakainya persentil. Tetapi ketika sudah remaja sampai usia tua, kita menggunakan BMI tadi yang sempat saya jelaskan di depan. Nah, pada usia tua, seringkali ada dua sudut pandang. Sudut pandangnya seperti ini, jadi kita hanya menganggap bahwa obesitas itu langsung terjadi pada usia lanjut ataukah sebuah manifestasi dari usia-usia muda sebelumnya. Wow, serem banget nih kalau manifestasi. Iya, karena ibaratnya gini, ketika kita mendapatkan contoh nih, ketika dia usia 40 tahun, 50 tahun, berat badannya oke nih, tidak obesitas, tidak overweight, segala macam, tiba-tiba usia 60 tahun gemuk banget. Sebenarnya juga tidak seperti itu juga. Ketika seseorang usia lebih dari 60 tahun itu sebenarnya
investasi dari usia-usia sebelumnya. Nah, ini yang seringkali kita bedakan apakah kita harus menangani pasien secara preventif atau kuratif. Seringkali kita hanya berpikir bahwa oh, obesitas pada lansia usia 60 tahun, oh ini kuratif nih, berarti karena terjadi pada usia di atas 60 tahun. Padahal sebenarnya obesitas pada lansia itu bisa kita cegah dengan apa? Kita mengendalikan berat badan pada usia-usia sebelum sampai pada usia lansia atau usia lebih dari 60 tahun. Jadi sebuah investasi sebenarnya, poinnya adalah selama belum menjadi lansia, sebaiknya memang kita menjaga pola hidup kita, menjaga berat badan kita, menjaga BMI kita secara baik. Nah, kenapa ini suatu hal yang penting? Karena begitu usia sudah lansia di atas 60 tahun, aktivitas fisik kita akan jauh lebih berkurang. Kita misal suruh olahraga nih, udah usia 60 tahun. Pak, olahraga, suruh jalan, suruh sepedaan lah atau segala macam, pasti akan lebih terbatas. Kenapa? Lututnya sudah sakit, pinggangnya sudah sakit, terus tenaganya juga mungkin sudah tidak sekuat dulu. Belum lagi ketika ada penyakit komorbid yang lain, misal ada darah tinggi, ada diabetes, ada penyakit jantung, itu akan semakin menurunkan produktivitas dari lansia tersebut. Apalagi udah pensiun ya, yang biasa aktivitas pagi udah bangun ke kantor. Nih leye-leye, bisa cemil-cemil lebih lama, lebih waktunya juga lebih panjang. Jadinya akhirnya mungkin lebih banyak juga kalori yang masuk gitu ya, tanpa adanya gerakan yang lumayan membakar kalori gitu. Jadi sebenarnya memang ada dua hal yang bisa terjadi kalau tadi saya rangkum ya. Ada yang memang tiba-tiba obesitas atau manifestasi dari masa mudanya. Nah, kalau manifestasi dari masa muda ini bisa nggak sih kita prediksi kira-kira, wah kalau kayak gini nih tanda-tandanya saya bakal obesitas nih di usia senja saya. Dan itu bisa direm nggak ketika itu memang sudah arah ke sana? Oke, bisa. Jadi untuk yang manifestasi sebenarnya itu poinnya lebih banyak dibandingkan yang tiba-tiba terjadi. Malah lebih banyak Malah ya lebih dok? banyak. Itu kalau misalnya mungkin tidak ada angka pasti ya. Mungkin ketika kita hitung ya bisa 60-70% adalah sebuah manifestasi dari perjalanan usia kita sebenarnya. Oke, kita ngambil contoh aja. Contoh misal obesitas yang tiba-tiba terjadi pada usia lanjut. Misal pasien ini tiba-tiba tidak bisa berjalan dalam jangka waktu lama. Contoh kecelakaan atau apa, ataupun mungkin ada pengeroposan segala macam. Nah, dia akan bedridden lama, dia akan inaktivitas dalam jangka waktu lama, dan itu akan menyebabkan aktivitas fisiknya berkurang. Otomatis apa? Dia pasti akan jadi lebih gemuk. Nah, justru malah yang kondisi yang manifestasi ini yang harus kita kendalikan dari awal. Sehingga kalaupun misalnya kita masih usia 20, 30, 40, atau 50 tahun, sebaiknya mulailah aktivitas fisik, mulailah olahraga sejak dini. Mulailah kendalikan faktor-faktor risiko yang ada di dalam tubuh kita. Misal kita punya darah tinggi, punya gula, kadar kolesterol kita tinggi atau apa, kendalikan mulai dari sekarang. Untuk apa? Untuk investasi kita ketika kita sudah menginjak usia di atas 60 tahun. Jadi mulailah olahraga, mulailah makan sehat dari sekarang ya, dari usia masih 20-an. Nah, Anda udah mulai belum nih? Kayaknya belum ya. Tunggu besok. Biasanya kan ada hashtag diet mulai besok gitu ya. Akhirnya nggak jadi-jadi, totonya udah lansia gitu ya. Oke, kalau bicara tentang obesitas atau berat badan, bobot badannya kan berkaitan erat dengan apa yang kita asup, apa yang kita makan. Terutama pada lansia. Ada nggak sih makanan-makanan yang rentan membuat lansia gampang obesitas? Oke, jadi gini. Kandungan gizi kita itu kan sebenarnya ada banyak nih, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada mineral, dan ada air. Nah, makin bertambahnya usia, sebaiknya adalah konsumsi karbohidrat kita itu semakin lama semakin sedikit. Yang ditambah apa? Proteinnya. Nah, seringkali kita itu, karena orang Indonesia ya, orang Indonesia mayoritas apa? Karbohidratnya tinggi, tapi proteinnya rendah, lemaknya tidak terlalu tinggi. Tetapi sebaiknya kita switch, kita ganti tuh. Proteinnya yang kita naikkan, karbohidratnya kita turunkan, lalu lemaknya juga kita turunkan. Supaya apa? Metabolisme lemak kita, metabolisme gula kita pasti akan menurun dengan hal itu. Dan bagaimana seandainya misal kita sudah mengalami sebuah obesitas atau kelebihan berat badan, apa yang kita lakukan? Ya kita balik tuh
kebutuhan atau intake sama outputnya harus lebih gede yang mana? Lebih gede yang outputnya. Atau intake-nya kita turunkan dengan apa? Dengan menurunkan asupan makanan, terutama asupan apa? Asupan karbohidratnya. Karbohidratnya memang harus dijaga nih. Kayaknya memang karbohidrat lumayan jadi masalah dan Jadi musuh masalah. ya untuk obesitas gitu ya. Karbohidratnya harus dijaga. Nah, kalau tadi mungkin kita sempat bahas juga di segmen sebelumnya, beberapa perisa gitu yang sebenarnya menambah selera makan gitu. Apalagi untuk lansia yang udah rada-rada susah ya, susah makan karena mungkin fungsi organnya udah menurun gitu. Nah, biasanya maunya kok biasanya cukup nih asinnya, kurang asin gitu kan, kurang manis, jadinya perisa-perisa ini jadi ditambah lebih banyak. Padahal katanya sih yang saya tahu ini akan berbahaya juga ya untuk kondisi para lansia. Gimana dok, benar nggak? Betul, jadi perisa atau perasa itu sebenarnya memang hanya dipakai untuk apa? Meningkatkan nafsu makan saja, tapi jangan terlalu berlebihan. Contoh, apakah kita membutuhkan gula? Butuh. Apakah kita butuh garam? Butuh. Apakah kita butuh sesuatu yang asam atau sesuatu yang pedas? Butuh, tapi dalam takaran tertentu. Nah, Indonesia itu memang terkenal dengan rasanya yang kalau tidak nendang, tidak ada rasanya. Ini nggak enak, ya. nggak enak. Dan ini yang harus kita atur, kita jaga. Itulah mengapa penggunaan gula-gula terutama ya harus sudah mulai kita kontrol penggunaan garam dalam jangka waktu lama, dalam jumlah yang banyak, apalagi makin nambah usia kita, sebaiknya harus mulai dikurangi. Itu akan sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilan tubuh kita. Karena gini, pada usia tua dan usia muda ini suatu hal yang sangat berbeda. Kita ngambil contoh muda seperti ini. Dulu, waktu kita masih muda nih ya, masih remaja gitu ya. Kita masih muda loh dok. Kita masih muda ya, oke. Ya usia sekitar 20 tahunan gitu ya, 20 tahunan. Kita makan nasi 2 piring, tidak gemuk-gemuk. Tapi sekarang kita makan nasi setengah piring saja, usia sudah mulai 40-45 tahun, makan nasi setengah piring sudah dikurang-kurangin, kok ya masih gemuk ya? Iya, kok naik gitu ya timbangannya gitu kan. Kenapa? Ya karena metabolisme kita berbeda. Jadi ketika kita masih remaja, masih usia muda, metabolisme kita akan semakin baik. Tapi ketika sudah makin nambah usia, ya pasti metabolisme kita akan makin turun. Kita pakai peribahasa seperti ini. Misalnya kita beli mobil nih ya, beli mobil di dealer gitu ya. Kita tanya nih, ini 1 liter berapa kilo gitu ya, berapa kilometer. Salesnya bilang 1 liter 20 kilo. Ya pasti akan 1 liter 20 kilo ketika mobil ini baru. Tapi ketika mobil ini sudah dipakai 5 tahun, 10 tahun, sampai nggak 1 liter itu 20 kilo? Enggak, pasti ya 1 liter 18, 1 liter 17. Nah, ini juga terjadi dengan tubuh kita. Jadi metabolisme tubuh kita itu seiring bertambahnya usia pasti akan semakin menurun. Dan di sini diperlukan namanya pengaturan gizi, pengaturan aktivitas fisik, olahraga, segala macam. Fungsinya apa? Mengaktifkan metabolisme tubuh kita yang mungkin menurun karena faktor usia tadi. Nah, jadi memang udah beda waktu usia kita masih remaja belasan tahun, 20 tahun gitu ya, masih aktif pramuka lah. Jadi masih makan 2 piring juga masih oke. Nggak gemuk-gemuk itu. Nggak gemuk-gemuk, banyak aktivitas, semua organ masih prima. Tapi pas usianya udah mulai 30 ke atas, 40 tahun ke atas ya udah banyak yang berubah ya. Betul. Biasanya juga cuma nongki-nongki aja di coffee shop ya pasti gemuk lah ya. Betul. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang obesitas pada lansia, bagaimana pencegahan dan juga bagaimana mengatasinya agar tidak menjadi perburukan pada kesehatan lansia. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Dani Hanurdoyo, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Lira Medika Karawang. Oke, dok, kalau kita bicara tentang obesitas itu kan nggak cuma di timbangan aja ya, dari fisik juga kelihatan. Betul. Nah, kelihatannya tuh apakah kalau obesitas tuh pasti yang bentuknya semuanya besar-besar gitu atau
ada sebagian kakek gitu ya, Mm-mm. yang mungkin atasnya tuh biasa aja gitu, Mm-mm. pundaknya atau Mm-mm. bagian kakinya, Mm-mm. tapi perutnya besar sekali. Ini masuk nggak ke obesitas juga? Oke, masuk. Jadi eh, kriteria yang dulu sama yang sekarang itu beda sebenarnya. Kalau dulu itu sebenarnya kita hanya pertimbangan mengenai masalah tinggi badan, berat badan itu udah cukup. Lalu perkembangan selanjutnya sekitar tahun 2000 sampai 2010 ditambah dengan lingkar pinggang segala macam. Nah, makin ke sini sebenarnya banyak parameter untuk mengukur kadar lemak kita sebenarnya. Mulai dari distribusi lemak, proporsi lemaknya seperti apa, dan itu memang biasanya laki-laki dan perempuan itu mengenai distribusi lemak yang berbeda. Jadi kalau misalnya laki-laki memang cenderung ke arah perut. Jadi kalau misalnya laki-laki biasanya gemuk itu bukan di bagian mana-mana, tapi rata-rata di bagian perut. Tetapi kalau wanita itu akan cenderung di daerah bokong, di bagian pantat. Jadi kalau kita bagi laki-laki itu perut, tapi kalau wanita itu cenderung seperti buah pir. Jadi biasanya memang distribusi lemaknya memang terbanyak di situ. Sehingga ketika kita mengetahui distribusi lemak kita, latihan fisik apa yang bisa kita lakukan untuk membuat distribusi lemak kita itu lebih proporsional. Mudahnya seperti itu untuk aktivitas fisik. Dan laki-laki sama perempuan perbedaannya lagi adalah faktor hormonal. Jadi wanita itu akan sangat terkait mengenai masalah siklus menstruasi. Hormon estrogen dan progesteron itu akan sangat terpengaruh terhadap apa? Terhadap distribusi lemak tersebut. Dan termasuk namanya mineral atau kekeroposan tulang. Jadi itu adalah salah satu faktor penuaan. Jadi kenapa laki-laki dan perempuan angka osteoporosisnya lebih gede wanita? Karena faktor hormonal tadi. Sehingga wanita dari angka WHO memang lebih banyak terkena obesitas dibandingkan dengan laki-laki. Karena perempuan ini adalah makhluk yang dikendalikan hormon juga. Betul, ya. hormonnya sangat dominan pada wanita. Nah, itu dia. Nah, kalau kita bicara tentang masalah hormonal ini sendiri, pada lansia kan sudah banyak rata-rata pasti menopause ya. Betul. Nah, hormon pada lansia sendiri seperti apa nih dok berpengaruhnya pada obesiti seseorang? Oke, hormon pada lansia terutama pada wanita ya, itu sangat terpengaruh mengenai masalah kekerasan tulang. Jadi sebaiknya memang pada usia lanjut, pada usia lansia kita menghitung namanya BMD atau bone mineral densitometry. Jadi kekerasan dari tulang ini. Kepadatannya ya. Betul, kepadatan tulangnya. Untuk mengetahui apa? Apakah ini berpotensi untuk osteoporosis, apakah sudah osteoporosis ataukah belum osteoporosis. Nah, karena itu nanti akan sangat menentukan. Karena ketika contoh nih, misal pasien mengalami osteoporosis, bagaimana pasien ini mau disuruh untuk aktivitas fisik kalau tulangnya saja sudah keropos. Nah, sehingga harus kita apa? Kita settingnya beda. Kita settingnya adalah perbaiki dulu osteoporosisnya, minimal supaya dia bisa beraktivitas, baru beraktivitas. Karena ketika osteoporosis ini dipaksakan untuk aktivitas yang berlebihan karena kita ngejar untuk obesnya, maka otomatis tulangnya tidak akan kuat. Jadi ini yang harus, ketika kita bicara obesitas pada lansia, ya kita harus hitung dulu kepadatan tulangnya seperti apa. Dengan apa? Dengan kita bisa ronsen, dengan kita pemeriksaan DEXA segala macam. Untuk apa? Oh ini aman nih tulangnya, oh ini keras nih tulangnya. Baru setelah itu kita mulai aktivitas fisik. Kebayang soalnya ya, udah lansia mungkin kepadatan tulangnya udah nggak optimal lagi. Betul. Terus harus membawa beban badan yang lumayan berat itu ya. Betul. Jadinya akan banyak cedera yang bisa terjadi. Betul. Dan banyak bahaya lain sebenarnya. Kalau kita bicara tentang bahaya obesitas pada lansia, mungkin yang paling banyak, ini banyak banget pastinya ya, tapi yang paling banyak terjadi karena obesitas pada lansia, masalah kesehatan apa yang dihadapi? Oke, paling tidak kita bagi jadi dua hal. Yang pertama adalah gangguan mekanik sama gangguan fungsional atau gangguan sistemik. Nah, gangguan mekanik itu contoh misal apa? Nyeri lutut, sering nyeri ya. Osteoartritis, lalu nyeri pinggang, bahkan bisa jadi sampai patah di tulang tulang lutut ataupun patah di bagian hipnya. Itu secara mekanik bisa seperti itu. Tapi secara sistemik apa? Secara sistemik ya darah tinggi, kolesterol, diabetes, penyakit jantung, dan hal-hal semacam itu yang kita hadapi ketika kita ada namanya obesitas pada usia lanjut. Ini menarik
menarik sih, karena kan lansia sendiri udah nggak aktif ya. Betul. Dan dia juga banyaknya juga di rumah, Betul. seringnya tidur karena mungkin Betul. kualitas tidurnya nggak baik gitu ya. Betul. Nah ini akan membantu kayaknya menyempurnakan kemungkinan yang Kemungkinan terjadi jadi pada obesitas. obesitas. Kalau kita Betul. bicara tentang masalah tidur, kualitas tidur yang buruk pada lansia juga berpengaruh nggak pada obesitas? Berpengaruh. Oke. Jadi secara siklus memang pada usia tua itu waktu tidurnya pasti akan lebih pendek dibanding ketika kita masih produktif gitu ya. Kenapa? Siklus tidurnya bisa terbalik. Mungkin tidur normal itu sekitar 6 sampai 8 jam gitu ya. Pada usia tua mungkin 4 jam, 5 jam itu sudah lama sekali. Belum lagi ketika ini lansia tidur siang makin kepotong lagi. Betul. Sehingga ketika saya mendapatkan pasien, "Dok, saya sering susah tidur ketika malam." Pertanyaan pertama sebenarnya bukan gimana-gimana, aktivitasnya apa segala macam. Tidur siang atau tidak? Tidur siangnya berapa lama? Mulai tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Karena seringkali gini, tidur siangnya 2 jam, ya gimana tidur malamnya tidak berkurang kalau tidur siangnya 2 jam. Solusinya gimana? Kita perpendek porsi tidur siangnya supaya apa? Porsi tidur malamnya tidak terganggu. Kalaupun misalnya kebangun jam 2 pagi sudah bangun gitu ya, karena mau mulai tidur jam berapa? Jam 9 malam. Ya kita mundurin sedikit supaya apa? Supaya bangunnya lebih agak siang. Nah, teknis-teknis seperti itu sebenarnya kita harus sangat melihat kondisi pasien. Karena pasien itu punya kebiasaan sendiri, punya kegiatan sendiri. Di sini sebenarnya dibutuhkan namanya konsultasi dengan dokter. Dan dokter pun sebaiknya menanyakan, kondisi pasien itu gimana, kondisi rumahnya gimana, kondisi keluarganya bagaimana. Karena lansia ini sebenarnya bukan, kita hanya bicara masalah lansia, support sistemnya ada enggak. Misalnya nih lansia gitu ya, seorang laki-laki, seorang kakek gitu ya, dengan istri dan tanpa istri itu beda. Iya, itu pasti akan beda. Sangat beda ya? Sangat beda. Atau mungkin seorang kakek tapi neneknya masih ada. Atau tinggal cuma berdua, atau tinggal sendiri, atau tinggal dengan anaknya, tinggal dengan cucu. Nah, hal-hal semacam ini tuh sebenarnya butuh pemeriksaan dan pendekatan yang komprehensif. Jadi bukan hanya kita bicara mengenai masalah, oh obesitas lansia, obatnya ini harus gini. Enggak, kita harus melihat support sistemnya ada nggak nih. Jangan sampai lansianya kita dorong-dorong terus, tapi support sistemnya tidak mendukung. Nah, itu dia. Jadi berpikir ya, kira-kira masa lansia saya nih akan seperti apa bentukannya? Karena berpengaruh pada kesehatan kita ya. Betul, sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Oke, sebelum kita lanjut dok, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Oke. Pertanyaannya dok, ayah saya usia 76 tahun, tinggi badan 168, beratnya 80 kg. Sering mengeluh kakinya sakit. Apakah sudah termasuk obesitas dok? Ini dari Etroni. Nah, jadi tingginya 168, berat badannya 80 kg dan usianya 76 tahun. Oke. Ketika 80 kilo dibagi 101,6 meter lah ya, kali 2, ya mungkin kalau kita hitung kasar ya, saya nggak pakai kalkulator, mungkin sekitar 30-an lah ya, 30-an berarti sudah termasuk obesitas. Oh, sudah termasuk ini sudah ya? termasuk obesitas. Nah, paling enggak kan kita tadi bicara di awal adalah kelebihan berat badan, overweight dan obese. Mungkin ya ini di pertengahan ya, di angka 30-an gitu ya. Nah, semakin bertambahnya usia, tulang kita sebagai penopang badan kita pasti akan semakin rapuh. Pasti akan semakin tidak kuat dibanding ketika kita masih muda. Jadi kita bandinginnya gini, kita punya rumah, pondasinya 30 tahun yang lalu sama rumah yang baru kita bikin. Pasti akan beda. Rumah ini atau pondasi rumah ini sama dengan kaki kita. Jadi ketika kaki kita sudah dipakai selama 76 tahun, pasti kondisinya tidak akan sebaik ketika dulu masih muda. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Nomor 1 adalah kita periksa dulu penyangganya bagus atau tidak. Tulangnya oke atau tidak, terutama di bagian mana? Di bagian penyangga tubuh. Terutama bagian hip, bagian pinggul, bagian lutut, bagian kaki, bagian ankle. Nah, lalu yang kedua apa? Kita hitung juga mengenai masalah kepadatan tulangnya. Tulangnya padat atau tidak. Lalu yang ketiga yang bisa kita lihat lagi, kita periksa apa? Posisi tulangnya. Karena semakin nambah usia, itu seringkali posisi tulang kita yang harusnya lurus, tapi makin lama makin geser. Contoh gampang gini, ketika kita punya beban yang berat gitu ya, tulang kaki kita kan 2 tuh, akan cenderung untuk ke samping.
Nah, alignment itu atau ketidaksimetrisan tulang itu pasti akan menimbulkan rasa nyeri. Baru setelah itu kita lihat, oh problemnya ada di mana. Biasanya dengan usia 76 tahun, di atas 70 tahun ya, itu problem paling sering ada di bagian pinggul atau bagian hip atau di bagian lutut. Nanti tinggal kita periksa apakah derajat berapa, apakah perlu hanya terapi saja ataukah perlu dilakukan tindakan operatif segala macam untuk mengganti sendi segala macam. Baik, jadi ini ya Mas Roni, mungkin kalau di rumah bisa ada support system yang baik, bisa jadi satu istilah sama-sama ya kerjasama untuk bisa memperhatikan sang ayah dan kondisinya memang sudah arah obesitas, bahkan mungkin obesitas tipe 1 tadi ya. Nah, derajat 1 ini sudah mulai harus diperhatikan, bukan cuma masalah berat badannya tapi kepadatan tulangnya karena tadi ada kondisi nyeri juga ya jadi keluhannya. Dan kalau ada bisa sih langsung dibawa. Yang sering terlupakan adalah faktor kebiasaan sama riwayat penyakit sebelumnya. Contoh, ini contoh saja. Contoh misal pasien ini pernah mengalami stroke gitu ya. Pernah mengalami stroke, pasti posisi kanan sama kiri pasti akan beda. Beda ya? Beda. Pasti pasien akan cenderung untuk menumpu ke sisi yang lebih sehat. Itu ngaruh sekali. Itu harus diperhatikan tuh ya. Betul, sehingga pemeriksaan menyeluruh itu suatu hal yang sangat penting. Dan termasuk faktor kebiasaan. Nah, mungkin kebiasaan ini kalau masih muda, masih 34, nggak terasa. Tapi ketika sudah usia lanjut, ya mungkin maaf ya, sering gini, atau gini. Hal-hal seperti itu akan bermanifestasi pada usia lanjut. Sehingga ketika kita mendapatkan usia lansia atau usia di atas 60 tahun, ya pemeriksaan secara menyeluruh itu suatu hal yang sangat penting. Jangan sampai kita hanya terpikir, oh ini peradangan sendi nih, osteoartritis tingkat 4, ganti tulang sendi, selesai masalah. Tapi alignmentnya atau kesimetrisan dari kanan sama kirinya itu juga harus diperhatikan. Itu bisa terjadi masalah cuma gara-gara kebiasaan dan harus benar-benar diperhatikan. Nanti kita lanjut lagi dok. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang obesitas pada lansia dan masih bersama dengan Dr. Dhani Hanudoyo, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Lira Medica Karawang. Oke dok, kalau kita bicara sudah obesitas nih seorang lansia, apa dong penanganannya? Kan kalau kita bicara obesitas banyak yang bilang ya memang harus atur pola makan, terutama defisit kalori. Ini yang mungkin jadi masalah. Defisit kalori boleh nggak sih sama lansia yang sebenarnya asupan kalorinya aja udah berkurang? Sulit, iya gimana dok? Oke, boleh. Jadi nomor 1 adalah namanya assessment, jadi pemeriksaan secara menyeluruh. Jadi kita periksa dulu pasien ini sebenarnya obesitas yang mana, tapi kita tidak hanya berhenti mengenai masalah obesitas. Oke, yang lainnya udah beres ya, support system apa segala macam. Lalu kita bicara mengenai masalah obesitasnya. Bagaimana ketika pasien ini sudah obesitas nih, yang lain-lainnya sudah aman. Yang kita lakukan pertama kali apa? Defisit kalori dulu. Kenapa? Kan target kita adalah menurunkan berat badan dulu. Nomor 1 adalah kita harus menurunkan beban sesuai dengan porsinya. Jadi kita bisa hitung namanya berat badan ideal kita. Berat badan ideal bisa kita hitung tadi dari BMI bisa, atau bisa kita hitung dengan tinggi badan kurangin 100, itu bisa. Nanti kita tinggal plus minus 10%. Jadi misalnya nih tinggi badan kita 175 gitu ya, kurangin 100 berarti paling enggak 75 kilo itu berat badan ideal kita. Plus minus 10% berarti antara range sekitar 68 sampai 82. Itu adalah berat badan ideal kita. Seandainya kita tidak dalam range itu, turunkan berat badan supaya mendekati normal. Lalu yang kedua, pada usia lanjut memang nafsu makan pasti akan lebih rendah dibanding ketika kita masih muda. Boleh nggak kita turunin kalorinya? Boleh. Tapi yang harus diperbanyak apa? Proteinnya. Karena pada usia tua sebenarnya bukan hanya masalah obesitasnya, tapi namanya penurunan massa otot. Jadi makin nambah usia, kalau di bagian saya, bagian penyakit dalam namanya sarkopenia. Jadi sarkopenia itu penurunan massa otot, penurunan performance dari otot itu makin nambah usia pasti dia akan makin kecil. Nah, salah satu cara untuk menjaga itu dari asupan makanan dengan apa? Dengan protein. Jadi kita kurangin karbohidratnya, tapi yang kita tambah apa? Proteinnya. Dan protein itu bisa dalam bentuk telur bisa, daging bisa, ayam bisa, ikan juga bisa. Boleh nggak kita defisit kalori? Boleh.
Tapi ya harus dilihat karena penurunannya pasti akan beda ketika kita diet pada usia yang masih muda. Ketika sudah mencapai berat badan ideal, lalu kita akan lihat apa yang kurang nih, apa yang masih bisa kita kuatin. Contoh, oh ini otot di bagian lututnya masalah nih, ya kita kuatin dengan apa? Ya dengan exercise. Contoh paling gampang gini exercise-nya. Exercise itu kita bagi jadi dua sebenarnya. Satu aerobik sama anaerob. Aerobik itu yang meningkatkan apa? Otot segala macam ya. Bisa berupa jalan atau jogging, bisa berupa sepedaan atau bisa berupa berenang. Sekarang kita bayangkan ketika usia 70 tahun jogging itu beratnya seperti apa? Ketika dia tidak pernah punya kebiasaan mengenai jogging. Sehingga apa yang lebih aman? Bisa bersepeda atau bisa dengan berenang. Itu akan jauh lebih aman. Berenang itu aman. Kenapa? Karena ada penopangnya, ada airnya. Kalaupun misalnya geser-geser segala macam ya itu tidak ada masalah. Tapi ketika usia 70 tahun, lansia, ada obesitas, suruh jogging. Itu kita bayangin sendiri, gimana kalau dia jatuh, gimana kalau misalnya tulangnya sudah tidak kuat. Nah, exercise pun kita harus melihat kondisi pasien ini seperti apa. Apakah memungkinkan untuk kita minta untuk lakukan exercise. Pada usia lanjut yang paling aman sebenarnya bisa sepedaan, bisa berenang, itu berarti aman. memang intensitasnya yang ringan ya, ringan Betul, sedang ya. intensitas jadi itu sangat penting. meminimalisir adanya cedera juga pada lansia, kecuali porsi tubuh lansianya sudah dalam porsi ideal. Mungkin masih bisa nih untuk melakukan aktivitas yang lain. Dokter, kayaknya waktunya nggak cukup ya. Banyak yang harus kita bahas. Tapi ternyata nanti, banyak yang dibahas ya. Iya, nanti kita akan lanjut lagi deh di episode-episode berikutnya ya dokter. Thank you sudah hadir di Bincang Sehati. Semoga ini bisa jadi edukasi untuk masyarakat, apalagi untuk orang-orang tersayang ya, para lansia kita di rumah. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Apakah semua tips dari dokter kami sudah dicatat? Semoga berguna untuk Anda, apalagi untuk oma, opa, ayah, ibu di rumah yang sudah usianya lanjut, agar mereka punya kualitas hidup terbaik di masa senjanya. Saya Dika pamit undur diri, jangan lupa untuk terus menyaksikan Bincang Sehati dan tayangan-tayangan unggulan kami yang terlewat bisa loh menyaksikan di The Eye Plus. Anda bisa mengunduhnya di App Store ataupun Play Store. Anda bisa mengenggam inspirasi dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa.